sahabat Bella, ketemu lagi dengan saya Rita Megawati. Hari ini seperti biasa kita masih di acara PDKT, Podcast Dokter Kesehatan Terpercaya bersama dengan Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Nah, udah sering dong denger yang namanya gadget. Sekarang ini nggak ada orang satupun yang nggak lepas dari gadget. Semuanya nempel di tangan, udah kejahit banget di tangan. Sama, saya juga. Bahkan sampai malam mau tidur aja masih yang namanya scroll-scroll, lihat WhatsApp, Instagram, atau bahkan mungkin nonton di media laptop ataupun tab Anda. Dan pastinya nggak jarang dari kita sahabat Bella yang lupa bahwa itu mungkin mempengaruhi kesehatan mata kita. Nah, hari ini saya mau ajak Anda untuk ngobrol, bincang-bincang langsung dengan spesialisnya nih. Udah hadir bersama saya Dr. Antonius Dwi Juniarto, spesialis mata dari Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat siang, kabar baik. Boleh sahabat Bellanya disapa dulu nih dok. Oh iya, selamat siang sahabat Bella. Perkenalkan, saya Dr. Antonius Dwi Juniarto, spesialis mata. Saya berpraktek di Rumah Sakit Umum Bella. Ya, pastinya pokoknya kalau udah bicara tentang mata, tadi saya langsung udah kasih tahu dulu sama sahabat Bella dok, bahwa yang namanya mata itu kan penting banget ya dok. Iya, betul. Saya kalau ngomong sama anak saya, ayo matanya jangan deket-deket kalau lihat handphone. Karena mata nggak dijual di toko. Saya suka bercandanya gitu, betul kan dok? Iya betul. Jadi ini kalau bicara soal mata dan gadget, saya mendengar satu istilah, namanya adalah computer vision syndrome atau sering disebut CVS ya, CVS, yaitu suatu kumpulan gejala dari mata yang mungkin dipengaruhi karena kebanyakan penggunaan gadget. Nah, boleh nih langsung aja kita dengar penjelasan dari ahlinya, Dr. Antonius. Boleh jelasin dok, CVS itu apa tuh? Iya, sahabat Bella. Jadi memang banyak sekali ya dari kita-kita ini yang terkena CVS ini. CVS itu kan disingkat kepanjangannya Computer Vision Syndrome. Nah, dari sindrom itu sendiri, sindrom adalah kumpulan gejala. Nah, kumpulan gejala yang terjadi yang mengganggu vision atau penglihatan seseorang karena terlalu lama menggunakan komputer. Nah, mungkin dulu waktu pertama kali ini disebutkan, ini mungkin dulu banyak sekali orang yang menggunakan laptop atau komputer. Tapi zaman sekarang kan udah mulai merambah gadget, tablet, dan lain-lain. Tapi tetap mereka bukan ngomong itu suatu gadget vision syndrome, tapi semuanya all in dalam satu computer vision syndrome. Oh, tapi jadi istilahnya doang sahabat Bella ya. Dibilangin computer vision syndrome, tapi sebenarnya pokoknya all gadget yang menghasilkan sinar. Betul. Gitu ya. Nah itu biasanya yang menyebabkan CVS tersebut benar-benar hanya karena penggunaan gadget aja nih dok? Iya, paling utama penggunaan gadget. Jadi penggunaan gadget dalam jangka waktu lama itu akan mempengaruhi tingkat keparahan dari suatu CVS. Oh, gitu. Dok, gimana dengan TV? Karena TV itu kan mungkin nggak yang deket banget. Tapi kalau kita terus-menerus saking seringnya nih anak-anak nih banyak banget yang nonton TV berlebihan. Itu pengaruh juga nggak? Masuk kategori CVS juga nggak? Memang TV pun pasti akan pengaruhi sindrom-sindrom dari CVS ini. Tapi tidak akan separah HP ataupun tablet. Karena penggunaan kita kan jaraknya jauh ya. Biasanya TV di rumah kan 3 atau 4 meter. Betul. Ada yang 5 meter. Beda sama HP yang kurang lebih 30 cm sampai 50 cm. Ya kan, kalau 30 cm sampai 50 cm misalnya kayak laptop atau tablet itu mata punya kemampuan akomodasi. Kemampuan akomodasi ini yang menyebabkan mata menjadi jauh lebih lelah. Tapi perlu diingat juga bahwa paparan dari cahaya-cahaya walaupun itu TV jaraknya jauh ataupun HP ataupun tablet, itu semua ada namanya sinar biru. Sinar biru itu pada beberapa penelitian dia punya efek negatif terhadap saraf mata. Nah dok, kalau bicara soal lebih sering menggunakan gadget, komputer, tablet, tab atau apa itu namanya handphone yang paling sering, itu berapa lama kriteria dikatakan terlalu sering itu berapa banyak nih dok? Berapa jam sehari? Sebenarnya tidak ada patokan ya untuk jelas berapa jam yang kita sebut lama atau berapa jam yang kita sebut sebentar. Karena kan ya orang-orang sekarang di kantor kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Itu bisa hampir semuanya, hampir di setiap jam itu mereka pakai komputer. Iya, betul banget. Di sini memang kita nggak mematok harus berapa jam untuk kita sebut itu sebentar, kita sebut itu lama, nggak ada patokannya sebenarnya. Gitu. So, bagaimana kita
melakukan apa yang dikatakan mungkin pencegahan mungkin atau sebaiknya supaya meminimalkan yang namanya CVS? Ya, jadi ada beberapa cara. Salah satunya yang paling gampang sih kita harus ingat namanya Rule of 20. Rule of 20 itu 20-20-20. Artinya 20 menit penggunaan komputer, mata harus disistirahatkan selama 20 detik. Dari 20 detik ini gimana cara istirahatnya? Bukan dari komputer terus pindah ke HP, nggak caranya. Iya, Kalau bener kayak gitu banget. ya nggak istirahat namanya. Iya. Nah, selama 20 detik itu kita lihat jauh 20 feet. Oh. 20 feet itu kalau di metrik mungkin setara dengan 6 meter. Oh gitu. Ya, jadi minimal kita lihat sejauh 6 meter. Gunanya apa? Untuk mengistirahatkan otot siliar. Otot siliar itu otot yang menyebabkan lensa bisa mencembung. Untuk kita melihat dekat atau kemampuan akomodasi. Oh gitu. 20, 20, 20. Betul, Ini 20, gampang 20. banget sih sebenarnya buat sahabat Bella, ingetin ya dok. Ya. Ingat ya sahabat Bella, ini langsung masuk ke intisari dari, ini senengnya kalau podcast di PDKT-nya Rumah Sakit Umum Bella nih dok. Ini banyak banget informasi yang bisa berguna banget buat sahabat Bella. Tadi Dokter Antoni sudah mengingatkan 20, 20, 20. Ya, harus 20, 20, 20. Jangan lupa gitu. 20 menit, istirahat 20 detik. Aduh itu mah sebentar banget sebenarnya ya. Sebentar. Wah gimana kalau saya sering banget kalau nonton film itu 1,5 jam nggak berhenti. Harusnya berarti kurang lebih 20 menit berhenti dulu ya dok. Itu satu episode ya. Oh iya, dokter tahu aja ya. Jadi kalau yang namanya seri itu 20 menit pasti ya, mesti berhenti dulu ya dok. Jadi 20 menit istirahat dulu 20 detik. Dan cuma 20 detik doang. Iya. Mungkin membantu nggak sih dok kalau mau memejamkan mata atau harus tetap yang penting lihat jauh? Oke, jadi kadang-kadang kan orang bekerja di depan komputer dan itu dia di kubikel. Iya. Kubikel itu kan ruangnya sempit, terus kadang-kadang dia juga nggak punya ruangan sepanjang 6 meter untuk melihat jauh. Iya. Boleh, jadi paling gampang adalah memejamkan mata. Mengistirahatkan mata ya. Selama 20 detik paling gampang adalah merem aja 20 detik. Nanti boleh lanjut lagi. Iya, oke. Nah, tapi kita punya patokan nih. Jadi bukan berarti 20 menit terus gitu, nggak boleh juga sampai sore gitu. Oh iya. Juga. Jadi kita patokin biasanya, patokin per 2 jam. Per 2 jam itu harus istirahat rehat total. Di sini rehat total bukan hanya 20 detik, tapi juga kita harus keluar dari tempat kita bekerja, kita harus peregangan badan karena itu semua berpengaruh. Berdiri lah ya. Iya. Ya sebenarnya kan kalau di perusahaan-perusahaan tertentu yang namanya kerja kan nggak bisa. Oke, saya sudah 2 jam menurut dokter Anton saya harus keluar dulu. Ntar semua sahabat Bella nih yang bos-bosnya pada komplain nih dok. Jadi yang pasti intinya memang kalau kita melakukan kegiatan perlu break untuk meregangkan peregangan badan, otot dan juga otot mata tadi ya dok ya. Nah sekarang kalau kita udah bicara soal tadi CVS, kita udah ngomong juga ya sahabat Bella mengenai apa sih solusinya tadi 20, 20, 20. Nah pertanyaannya di dok agak mundur sedikit. Kalau kita selama ini sudah lakukan dan semua orang sahabat Bella merasa baik-baik aja, ya kan? Karena mungkin nggak kedeteksi ya dok. Itu gejalanya apa yang bisa membuat seseorang dikatakan hati-hati nih, sudah masuk gejala CVS nih, kan mata lelah. Itu lelah itu kayak gimana dok? Oke, gejala paling pertama yang orang rasakan ketika menderita CVS itu adalah buram. Buram. Jadi mungkin paling gampang itu keluhan pasien saya itu, dok kenapa ya kok kalau habis saya lihat komputer mau lihat jauh buram. Saya harus tutup mata dulu sebentar. Baru nanti jelas lagi. Nah itu adalah salah satu gejala paling awal dari sebuah CVS. Gitu. Jadi kalau misalnya sahabat Bella ini pernah merasakan hal itu, ya berarti itu sudah tahap awal dari mata lelah atau computer vision syndrome ini. Gitu. Tahap berikutnya apa? Biasanya sakit kepala. Pusing, nyeri di area sekitaran mata, mungkin matanya merah, terus kadang-kadang ngerasa matanya kok berat kayak kelilipan gitu karena suka matanya sakit kering, gitu. Nah, kalau misalnya sakitnya di jam-jam tertentu aja atau selalu kayak jadi sering-sering sakit gitu loh dok? Biasanya di jam-jam tertentu, biasanya sore sakitnya itu. Jadi karena udah terlalu lelah dipaksa seharian, sore baru merasa nggak nyamannya. Gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya berbulan-bulan kerja depan komputer, kadang-kadang istirahatnya walaupun istirahat malam, tidur malam, itu kadang-kadang nggak cukup. Gitu. Jadi yang pasti sebenarnya kalau untuk kita bicara untuk sahabat Bella yang sudah mungkin mengalami gejala-gejala seperti itu, salah satu hal yang paling mudah untuk dilakukan apa istilahnya bukan pencegahan lagi ya, tapi lebih kayak
mengatasi secara dini? Kalau sudah ada gejala itu. Oke. Jadi yang pertama itu ya tadi yang rule of 20 itu harus dikerjakan. Ya mungkin sekarang kalau sudah keluar gejala mungkin nggak 20 detik, mungkin lebih lama sampai terasa lebih nyaman. 1 Pertama menit itu, ya. Kedua mungkin kita bisa konsumsi vitamin mata. Vitamin mata di sini gunanya untuk mengistirahatkan mata. Vitamin A dok? Nggak mesti harus vitamin A. Oh nggak ya, itu juga sama tuh, mitos ya dok. Sebenarnya bukan mitos juga sih, memang vitamin A dibutuhkan di mata, tapi tidak dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi ada vitamin lain juga. Ada vitamin lain juga, gitu. Jadi itu salah satunya kita pakai vitamin mata. Terus ya mungkin istirahatnya harus lebih lama, kedua itu. Terus mungkin yang ketiga tingkat pencahayaan komputernya mungkin bisa disesuaikan dengan ruangnya. Jadi kalau misalnya cahaya komputer itu terlalu terang di ruangan yang gelap itu juga nggak bagus karena itu akan memperparah si computer vision syndrome. Begitu juga kebalikannya. Kalau ruangannya terang sekali tapi layarnya diredupin. Itu malah juga nggak boleh juga. Itu nggak boleh juga karena intensitas cahayanya lebih banyak yang di luar, akhirnya monitor ini terlihat lebih redup sekali. Akhirnya mata akan lebih kerja keras untuk melihat. Jadi harus sesuai ya. Harus sesuai. Yang pasti yang paling baik adalah bekerja di ruangan yang cukup terang dengan penerangan dari pencahayaan yang cukup, komputer juga cukup juga. Dua-duanya cukup. Lalu yang berikutnya itu ada teorinya juga, posisi komputer itu harus lebih rendah daripada mata. Posisi layar monitor ini harus lebih rendah daripada mata. Gini, harus gak boleh naik ke sini gitu ya. Kalau HP begini harus lebih turun beginilah. Jadi mata itu sedikit melirik ke bawah sehingga tidak terlalu kering. Gitu. Karena salah satu gejala di computer vision syndrome itu mata kering salah satunya. Gitu ya. Kenapa bisa mata kering? Karena kalau kita di depan komputer lama, apalagi kita ngerjain tugas, ngerjain kerjaan, kita akan fokus. Fokus di sini bikin orang tuh jadi jarang ngedip. Sedangkan proses pelumasan di mata itu melalui proses mengedip. Iya betul. Ditambah kedua biasanya kan ya saya yakin lah 100% dari sahabat Bella ini kerja di ruangan ber-AC. Ya, udara di ruangan ber-AC udah pasti kering. Jadi betul. sudah pertama jarang mengedip, kedua udaranya kering, sudah dipastikan mata akan jadi kering. Jadi sering-sering ngedip dong sahabat Bella. Ya dok, supaya ada pelumasan di area mata. Bisa gitu juga menggunakan artificial tears atau air mata buatan. Saya baru mau tanya itu, boleh ya dok? Boleh, itu wajib malah. Itu wajib malah? Wajib, apalagi yang depan komputer dalam jangka waktu lama, artificial tears itu sangat membantu. Soalnya kan banyak kan orang mikirnya kalau yang kayak gitu tuh pakainya itu tuh hanya karena kalau pakai soft lens misalnya. Padahal kita nggak pakai soft lens pun boleh pakai artificial tears tadi. Boleh. Ya karena itu banyak dijual di apotek juga ya dok. Banyak dijual apotek dengan berbagai macam merek, mulai dari yang murah sampai yang mahal, tapi secara fungsi ya akan sama-sama saja. Yang penting intinya adalah mata itu harus tidak boleh kering, sehingga juga pastinya jadinya tidak terlalu lelah ya. Betul. Wah ini seru banget sih. Tapi saya jadi langsung ingat 20-20-20, kemudian juga soal tadi posisi handphone ataupun komputer ya, gadget kita itu nggak boleh terlalu rata ya dok. Karena jangan terlalu rata. Ototnya juga jadi lebih lelah karena membuka kali ya. Jadi bagian mata itu lebih banyak yang exposure sebenarnya sih. Jadi kalau ada yang lirik ke bawah, dia ada bagian yang tertutup sama kelopak mata sehingga exposure-nya berkurang. Baik dari AC ataupun yang lain-lain. Gitu. Betul. Wah seru banget nih. Nah dok, kalau kita bicara tadi beberapa hal yang udah pasti jangan terlalu lama, kemudian juga soal sinar dan lainnya. Ada lagi nggak sih dok untuk mengatasi gejala itu tuh kira-kira apa lagi yang mungkin masih bisa ditambahkan? Ada satu lagi sih untuk menguranginya, yaitu jarak antara layar dengan mata atau antara HP dengan mata. Jaraknya. Jadi memang jarak paling enak itu sebenarnya satu lengan tangan. Satu lengan tangan. Jadi megang handphone bisa begini dong. Jadi kalau saya biasanya ngomong ke anak saya, ayo HP-nya dijauhin dari mata itu satu tangan segini. Jadi kalau mereka boleh main HP silakan, tapi jaraknya satu tangan. Jaraknya segini ya. Jadi mulai sekarang nggak aneh ya sahabat Bella kalau lihat orang megang handphone begini, karena itu disarankan oleh dokter mata loh. Dalam arti kayak
memang sebaiknya tidak terlalu dekat dengan mata ya dok. Pasti ya sewajarnya ya minimal segini ya dok. Karena dengan posisi HP semakin jauh, akomodasi pun akan semakin berkurang. Otomatis paparan sinarnya otot tadi. matanya pun akan tidak terlalu capek. Jadi otot matanya pun kerjanya tidak terlalu berat. Iya. Kadang-kadang memang kalau kita ngomong baca dekat itu berapa senti sih? Baca dekat itu 30 senti harusnya. Iya. Itu kayak kecil diajarin 30 deh. 30 senti kan segini nih kurang lebih itu akomodasi otot itu akan bekerja lebih berat dibanding kita kerja dengan jarak 50 senti. Gitu. Apalagi kalau kita hanya nonton Netflix mungkin bisa. Iya dari jauh dikit bisa lah ya. Dan kalau misalnya kita bicara begitu dok, sebenarnya ada nggak sih pola makan atau apa yang bisa membuat kesehatan mata kita bisa lebih efektif lagi untuk paling tidak mengcover masalah CVS ini? Sebenarnya untuk makanan, saya sih tidak pernah menyarankan untuk spesifik makanan. Misalnya jus wortel setiap hari harus 1 gelas, nggak harus begitu juga. Karena, itu juga kayak mitos-mitos juga ya dok ya kalau dibilang. Semi mitos lah kalau kita ngomong mitos full nggak juga karena memang kebutuhan vitamin A di mata ada. Tapi yang kita sebut mitos adalah nanti kalau minum jus wortel setiap hari itu mata minusnya akan berkurang. Itu mitos. Itu mitos. Kalau misalnya nanti minum wortel sehari 1 gelas selama sebulan, nanti matanya enak. Minusnya akan berkurang. Minusnya berkurang atau matanya enak lah, jadi nggak capek. Ya bisa bikin mata nggak capek, tapi harus diingat kebutuhan vitamin A kan wortel itu banyak sekali vitamin A ya. Nah kebutuhan di badan tentang vitamin A ini tidak setinggi itu juga. Dan harus diingat bahwa vitamin A itu bukan jenis vitamin yang terikat dengan air. Jadi dia tidak akan dibawa keluar oleh urin. Jadinya dia akan menumpuk tuh di lemak. Jadi, saya pernah ngeliat sih dok orang yang kebanyakan makan jus wortel katanya sampai kulitnya sampai pada kuning. Itu benar ya dok ya? Karena retinoid yang ada di wortel itu vitamin A itu dia akan terumpul di lemak. Tapi itu bahaya nggak sih dok kalau lihat orang? Kalau misalnya sampai overdose ya bahaya. Jadi saya pernah lihat sih dok ada orang yang benar-benar satu badan kulitnya kayak agak kuning. Terus katanya karena setiap hari minum jus wortel. Iya benar. Jadi ya. Berarti itu kurang tepat juga tuh sahabat Bella ya. Segala sesuatu yang berlebihan kan nggak tepat. Benar-benar. Gitu. Jadi ya secukupnya aja untuk masalah wortel. Kalau untuk makanan ya makanan sehat aja lah. Gitu aja. Jadi nggak terlalu spesifik untuk harus makanan A, B, C gitu nggak. Yang penting sehat. Gitu. Mungkin kalau mau dibantu boleh pakai vitamin mata. Dan tadi ya jangan lupa juga untuk menjaga agar mata kita tidak kering. Ya betul. Yang berikutnya adalah menjaga mata supaya tidak kering. Nah kalau misalnya kita bicara penggunaan ini dok, pernah juga saya melihat dijual banyak sekali di toko-toko menggunakan kacamata anti radiasi. Itu gimana tuh dok? Pengertian di sini anti radiasi zaman dulu dan sekarang mungkin agak berbeda ya. Kalau zaman dulu kalau misalnya masih pakai monitor tabung mungkin itu radiasi dari sinar UV atau apa, itu pakai kacamata emang ada anti radiasi untuk sinar UV. Tapi untuk zaman sekarang itu sebenarnya udah minimalis, sudah apalagi penggunaan layar monitor yang LED itu udah jauh lebih minimal. Tapi yang tadi saya pernah ngomong harus diingat bahwa ada namanya filter sinar ada namanya sinar biru yang selalu dikeluarkan oleh HP, layar HP, monitor, gadget TV, lah ya. gadget. Nah itu ada walaupun penelitian di manusia belum terbukti ya, tapi ada penelitian di tikus itu sinar biru itu akan merusak ke retina, ke makula. Jadi walaupun secara di manusia belum terbukti dengan penelitian, ada baiknya ya kita pakai kacamata yang ada anti sinar UV-nya ya. Sinar biru. Sinar biru itu beda ya sinar UV ya? Beda lagi. Maaf ya sahabat Bella. Nih saya awam banget. Jadi pokoknya intinya harus ada proteksi ya. Jadi biasanya suka diomong kalau di optik itu kacamata dengan filter sinar biru atau blue light filter. Nanti kalau bisa dilihat tuh di lensanya biasanya agak kuning warnanya. Tadi sahabat Bella udah denger ya. Jadi begitu banyak tips-tips yang sudah diberikan oleh Dr. Antonius terkait bagaimana kita menjaga agar mata kita makin ataupun lebih sehat. Nah, Dok, tapi dari tadi kita ngomong soal gejala CVS. Saya pengen tanya, kalau sudah sampai seperti itu yang kemungkinan bisa parahnya, atau kalau kita nggak sadar nih sahabat Bella, itu bisa gimana dok? Maksudnya apakah jadi minus kah? Atau bagaimana? Iya, pada beberapa kasus dia saking parahnya, dia kalau kita cek kacamata, itu minusnya tinggi. Tapi kalau kita kasih kacamata biasanya pusing. Jadi
kalau kita pakai alat autoref yang untuk kita ngecek minus secara komputer, misalnya dia akan keluar minusnya 2. Tapi begitu kita cek kacamatanya langsung di orangnya, dengan dikasih dengan ukuran mendekati itu, akan pusing. Itu biasanya udah gejala-gejala yang cukup berat computer vision syndrome-nya. Oh gitu. Ya, jadi apakah itu permanen? Tidak sebenarnya. Oh, gak permanen, berarti bisa diperbaiki. Selama matanya diistirahatkan, itu sih 80-90% orang minusnya akan berkurang dan ya kebutuhan untuk kacamata jadi nggak perlu lagi sebenarnya. Oh gitu. Nah ini bagus banget nih dok, karena banyak banget orang kalau udah periksa mata karena merasa kok buram, periksa mata minus. Begitu pakai kacamata sebenarnya belum tentu perlu ya dok. Yang penting diistirahatkan secara rutin tadi. Jadi biasanya kalau memang saya dapat pasien yang rutin di depan komputer, apalagi yang sekitar 6-7 jam per hari tanpa henti, dan di situ keluar ada minus tanpa dari riwayat penggunaan kacamata, biasanya saya suruh istirahatin dulu matanya tuh. 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan, nanti baru kita lihat evaluasi. Kalau misalnya emang tetap ada minusnya baru kita kasih. Dok, yang dimaksud dengan mengistirahatkan mata bukan berarti dia selama 2 bulan benar-benar nggak boleh lihat sama sekali kan dok? Kalau nggak nanti kerjaannya gimana ya dok ya? Tetap. Tapi mungkin intensitasnya dikurangin. Intensitas dikurangin, balik lagi rule of 20. Terus penggunaan itu vitamin-vitamin mata dan tetes mata, makanan yang sehat. Dan itu bisa tidur yang cukup. Dan itu bisa terdeteksi langsung oleh dokter saat dokter periksa ya. Ini kenapa nih? Oh, Anda terkena gejala CVS. Jadi penanganannya A, B, C. Nah gitu, jadi sahabat Bella, pokoknya buat Anda yang merasa ada masalah atau keluhan sama mata, jangan lupa untuk langsung aja ke Rumah Sakit Umum Bella Bekasi, cari Dr. Antonius nih. Karena Dr. Antonius ini spesialis mata yang sudah berpraktek pastinya di Rumah Sakit Umum Bella. Dan tadi kita dapat banyak banget tips-tips dari Dr. Anton mengenai bagaimana membuat mata Anda sehat. Salah satunya hari ini kan kita lagi bahas soal CVS. Tapi sebenarnya problem mata kan bukan cuma CVS ya dok ya. Banyak. Pasti banyak banget ya. Nah lain kali kita akan kulik lagi bersama dengan Dr. Anton ada apa aja nih mengenai menjaga kesehatan mata. Dari dokter ada yang mau ditambahin dok? Mungkin ada kesimpulan yang dokter mau sampaikan ke sahabat Bella? Oke, jadi ya kesimpulannya CVS ini disebabkan karena komputer itu sudah pasti, ataupun gadget dan lain-lainnya. Nah sebenarnya untuk untuk CVS sendiri ini itu bisa dicegah yaitu dengan tadi rule of 20 ya. Rule of 20. 20 menit pakai gadget, HP, komputer, istirahat 20 detik. Istirahat 20 detik ini lihat jauh 20 feet atau 6 meter. Itu sudah cukup. Nanti yang vitamin mata dan tetes mata itu additional, itu bisa membantu untuk juga mengurangi gejala dari computer vision syndrome. Ya. Mungkin itu sih kesimpulannya ya. Nah, gampang kan? Tapi saya ingatkan kembali ya buat sahabat Bella, bukan berarti Anda kaku ya. 20 menit pakai alarm langsung 20 detik langsung 6 meter. Gak gitu juga ya. Jadi yang pasti biasakanlah menjadi habit untuk membuat mata Anda tidak terlalu lelah saat menggunakan gadget. Gunakan secara istilahnya bertanggung jawab. Bijaksana. Benar. Oke sahabat Bella, itu dulu. Nanti kita akan lanjut lagi dengan topik-topik lain yang juga nggak kalah menarik. Jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube dari channel kita di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Dan follow juga IG dan serta TikToknya. Dan jangan lupa install lagi mobile apps Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Karena di mobile appsnya itu Anda bisa lihat banyak banget hal-hal terkait fasilitas dan juga apa saja yang bisa Anda dapatkan di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Gitu ya dok? Thank you banget nih dok. Sama-sama. Kita kasih salam sehat dulu buat sahabat Bella ya dok. Salam sehat, sahabat Bella. Sahabat Bella.